Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ahmad Mufadli, jurusan Programmer dari Politeknik IDN. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau saya ingin menjelaskan bagaimana cara menambahkan fitur tambahkan data pada uh, file database atau PHP kita. Jadi di sini saya mendapatkan tugas, silakan membuat fitur baru yaitu tambah data pada kolom tabel yang telah Anda get di video sebelumnya. add.php. Oke, jadi bagi nanti yang bertanya-tanya atau kok ini filenya dari mana gitu, itu tonton video saya sebelumnya yaitu input dan get data. Nah, di situ saya menjelaskan bagaimana cara membuat database-nya, bagaimana cara menginput database-nya, dimasukkan ke dalam webnya, ditampilkan, lalu bagaimana cara menghapus database melalui PHP MyAdmin. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya atau yang tadi saya jelaskan. Kalian bisa cek dulu videonya. Oke, di sini saya akan melanjutkan file yang kemarin yang telah saya buat, yaitu saya akan menambahkan fitur tambahkan data pada file yang telah saya buat sebelumnya. Oke, langsung saja ke file saya sebelumnya. Sebelum itu, tidak lupa untuk mengaktifkan Apache dan MySQL kalian di samping control panel sampai mereka berwarna hijau. Jika sudah, langsung saja kita ke file, yaitu kemarin saya telah membuat file latihan 2 dan ini adalah lanjutannya. Oke, jadi bagi yang bertanya-tanya ini file dapat dari mana, harap tonton video saya sebelumnya, yaitu video input dan get data dengan PHP MyAdmin. Jadi tonton dulu, nanti kalian akan mendapatkan file seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Sebentar. Oke, pertama-tama kalian ke new file atau ke file new file. Oke, sebelum membuat file baru, kalian buka foldernya di lanjutan kemarin, yaitu di htdocs latihan 2. Kalau nama saya latihan 2. Jika kalian belum punya, silahkan tonton video saya sebelumnya karena ini sangat nyambung ya. Oke, kita langsung saja kita buat new file, yaitu add.php. Nah, langsung saja kita buat file PHP-nya atau kode PHP-nya. Nah, pertama itu adalah cara membuat kita akan mengecek apakah file ini sudah tersambung dengan database kita. Caranya adalah kalian memakai cara seperti ini, bisa di copy ini,
Tapi bisa juga dengan cara cepat, yaitu dengan kalian tinggal menulis include koneksi.php, include kutip koneksi.php, kutip tutup kurung titik dua. Jadi ini adalah singkatan dari koneksi PHP ini, singkatannya. Maka kalian langsung akan menginclude. Jadi dia tuh menginclude atau menyatukan koneksinya dengan add lalu dengan database kalian. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut, kita akan membuat variabel error. Jadi ini adalah variabel untuk inisialisasi atau memberitahu kita bahwa data yang kita masukkan akan error. Lalu setelahnya kita membuat variabel sukses. Sukses yaitu variabel sukses ini untuk sukses message ini, variabel sukses message ini untuk mengecek atau menginisialisasi ketika suatu kasus atau suatu data itu jika berhasil dia akan menampilkan variabel ini. Kita menginisialisasi saja dulu. Langsung kita buat kasusnya, yaitu untuk pengambilan datanya. Sebelum itu kita buat dulu tabelnya dulu, HTML5. Sebelum kita membuat PHP, kita membuat tabel dahulu. HTML5 kita ganti ini dengan add data, lalu di bawah body ada H2 yaitu data artikel, lalu di bawah H2 ada tag anchor dengan href index.php. Ini untuk mengkoneksikan dengan index. Jadi kita akan membuat suatu tombol untuk kembali ke index atau kembali ke beranda, atau juga kalian bisa kembali ke daftar artikel. Oke, di bawah tag E kita kasih BR juga. Lalu di bawah BR kita buat form dengan action add PHP. Metodenya tidak lupa post, lalu name-nya itu adalah form. Name-nya adalah form. Oke, di bawah form kita kasih penutup formnya. Lalu di dalam form kita kasih table. Nah, di dalam table kita kasih tr. Di dalam tr kita kasih td. Di dalam td kita kasih user ID. Lalu di bawah td ini kita kasih td. Lalu di dalam td ini kita kasih input.
input text, ini user ID, ini untuk user ID. Oke, user ID, lalu kita lihat localhost latihan 2. Untuk kalian bisa tulis localhost index.php, atau kalian bisa add.php. Nah, ini udah jadi ya. Ups. Add.php. Nah, ini sudah jadi ya user ID-nya. Nanti kita bisa masukkan, kalian bisa memasukkan user ID-nya berapa. Data artikel, ini tombol untuk kembali ke daftar data artikel. Jadi seperti itu. Oke, kita copy aja ini. Kita juga ingin membuat judul user ID. No, bukan user ID. Maaf, saya salah. Sepertinya ada NIK. Oke, NIK itu primary, kita nggak usah. Nomor absen, nama dan asal. Oke, nomor absen, nama dan asal. Index at HP. Nah, user ID nanti kita ganti namanya. Ini user ID, NIK, nama, nama, nomor absen, nama, asal. Oke, nama, nomor absen, lalu di sini adalah asal. Misalnya, oke, kita di sini ganti absen, lalu di sini nama, lalu di sini asal. Ini untuk jadi name ini untuk penginisialisasi bahwa ini tuh yang akan diinput nomor absen, nama, dan asal. Jadi seperti itu. Lalu di bawah sini kita kasih itu, lalu di sini kita kasih BR. Lalu di input kita ganti ininya, kita akan membuat tombol untuk menyimpannya atau menambahkannya. Ini nggak usah dulu, maaf, ini tidak usah sepertinya. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu jika kalian sudah buat seperti ini, lalu kita kembali ke indeks kita. Lalu di bawah sini kita buat untuk menghubungkan tombol button, kita buat. Nah, di sini untuk menghubungkan si indeks atau daftar tabelnya dengan menu add, menambahkan. Kita saja one click.
application href add php. Jadi seperti itu. Jadi dia akan seperti ini. Setelah kita refresh, nah nomor absen, nama, kalian bisa memasukkannya. Lalu kembali. Nah di sini ada tombol add. Nah, kalian akan diarahkan ke sini untuk menambahkan data. Jadi seperti itu. Kita tombol add. Nah di bawah sini kita akan menambahkan tombol simpan data atau tambahkan data. Caranya kita kita buat apa? Kita kembali ke file add, lalu di bawahnya kita tambahkan, lalu di sini kita tulis br, lalu di sini kita ganti submit untuk kita membuat tombol ya. Lalu dengan name submit, lalu dengan value add. Nah jadi seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah dia akan muncul seperti ini untuk meng-add atau menambahkan data. Nanti jika kita memasukkan ini, masukkan nomor absen, masukkan nama, masukkan asal, lalu kita klik tombol add, maka ketika dia akan kembali ke sini dan dia akan memunculkan yang ketiga, baris ketiga, seperti itu. Atau kalian juga bisa oke. Kita lanjut. Oke, sebelum itu mari kita buat PHP-nya atau backend-nya, bagaimana dia memproses data tersebut. Langsung aja kita tulis if isset post submit, lalu kita buat variabelnya nomor absen, post nomor absen, nama post nama, asal post asal. Jadi ini isset ini untuk memeriksa, lalu post ini untuk mengambil data tapi tidak dengan lewat URL. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Di sini pada tulis if empty itu untuk situasi kosong. Jadi ini untuk situasi ketika kosong. Nah, jadi ini adalah situasi ketika kosong, maka dia tidak boleh kosong. Jadi seperti ini. Jadi ketika kalian mengisi, nomor absen terisi, nama tidak terisi, asal terisi. Nah, nama ini tidak terisi, maka ketika kita pencet add, maka dia akan menampilkan di data tidak boleh kosong atau data harus terisi semua, baru kita bisa meng-add data. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Error message, data tidak bisa ditampilkan. Maaf, error message, data tidak boleh kosong. Jadi ketika kosong, maka dia akan menampilkan error message ya, dengan tulisan data tidak boleh kosong. Jadi seperti itu. Dan else jika salah, maka dia akan menampilkan insert query.
terus. Nah, insert into eh, data siswa. Jadi data apa tabelnya data siswa nomor absen yaitu dengan isi nomor absen, nama, asal, nama, asal, nomor absen, nama, asal, lalu dengan value-nya itu adalah menginisialin dalam itunya, maka nama, asal, jadi seperti itu. Kalian bisa tulis seperti itu. Dan ini untuk menambahkan data ke dalam database table data siswa. Jadi ini adalah kode untuk menambahkan variabel untuk menambahkan database ke dalam menambahkan uh, menambahkan nomor absen, nama, asal ke dalam tabel database data siswa. Tabel siswa dalam database latihan 2. Jadi seperti itu. Lalu di bawah insert kita buat pengkondisian lagi if MySQL query insert koneksi. Lalu jika berhasil data ditambahkan, dan jika gagal atau else maka dia akan menampilkan error message data gagal ditambahkan. Oke, jadi jika insert query ini berhasil maka dia akan menampilkan data ditambahkan. Tapi jika insert queries ini gagal atau gagal dia menambahkan data, maka dia data gagal ditambahkan. Jadi seperti itu. Apa kalian mengerti? Mudah-mudahan saya harap kalian mengerti. Oke, jadi begitu saja untuk tutorialnya. Lalu kita akan mengecek hasilnya seperti apa. Misal nomor absen 30, nama siswa Adam Azrina, lalu asal Jakarta. Nah, ini kita add. Nah, dia akan data tidak tertampil. Oh iya, benar juga. Oke, dia sudah menghilang, tapi dia tidak muncul data telah ditambahkan ya. Berarti ada yang salah dengan WordSearch, tapi data sudah tertambahkan ya. Nama Adam, nomor absen 30, Adam Azrina, Jakarta. Oke, NIK-nya seperti itu. Oke, berarti kita hanya perlu menambahkan di HTML-nya kode untuk menampilkannya. Jadi ini adalah backend-nya. Lalu untuk ditampilkannya lagi kita akan di sini itu buat file PHP-nya. Oke, file PHP-nya di dalam file PHP-nya kita akan menambahkan if empty dia berwarna merah jika error, lalu if empty dia berwarna hijau jika dia sukses. Lalu lalu seperti ini. Jadi if tidak empty atau terisi tapi dia error, maka tulisannya error message.
Lalu if empathy, tanda seru empathy sukses, maka jika dia sukses, maka echo itu adalah tampilkan teks P dengan isi sukses message. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Saya akan menambahkan nomor absen misal 40. Ini hanya permisalan saja. Nama eh, Natali, asal Jakarta. Lalu ketika kita add, nah, dia akan menampilkan data si hijau, data ditambahkan. Lalu tapi ini belum restart ya. Oke, data ditambahkan, kita lihat datanya, dia sudah ditambahkan Natali Jakarta. Dan jika kita melihat localhost-nya, lalu kita start, nah di sini ada tulisan Natali Jakarta, maka dia sudah masuk ke table data siswa. Jadi seperti itu. Kita add lagi. Misal nih, data tidak boleh kosong. Nah, seperti itu maksud saya. Data tidak boleh kosong, dia sudah memperingati dari awal. Kalau kita misal kita isi, lalu kita isi juga, dan di sini kosong. Oke, ketika kita klik add, maka dia akan menampilkan teks berwarna merah, data tidak boleh kosong. Nah, jadi seperti itu. Misal kita kembali, dia tidak akan tertambah ya, maka dia akan menampilkan data tidak boleh kosong. Misal kita ulangi, kita misal di sini, kalau kita tulis, kita add, nah dia akan menampilkan data tidak boleh kosong, dan kita lihat ke daftarnya, dia tidak akan ditambahkan ke dalam tabel ini. Jadi seperti itu. Lalu misal kita telah menambahkan data nih. Misal kita gitu, kita add, nah dia hanya nge-restart saja tapi tidak kembali ke halaman sebelumnya, dan saya ingin dia kembali ke halaman sebelumnya, maka kita tinggal menambahkan kodenya. Kodenya seperti ini. Jika kalian ingin merestart data berhasil, maka kita tinggal header location, header refresh 2 URL index.php. Jadi dia akan merefresh dua detik. Maksudnya 2 detik URL index.php. Jadi dia akan merefresh dan mengembalikan ke index.php. Jadi seperti itu. Lalu ini kita copy saja. Saya juga ingin ketika dia menampilkan gagal, maka dia mengembalikan tidak usah, sepertinya tidak usah. Ya, jadi seperti itu. Misal seperti ini. Misal kita tambahkan saja 3 detik. 2 detik terlalu sebentar ya. Kita tambahkan 2 detik ya. Maka misal kita isi 50, lalu namanya Amalia, lalu asal Bogor, Nah, kita tambahkan add, data ditambahkan 1, 2, 3. Nah, dia akan kembali ke halaman index.php. Oke, dan Amalia sudah ditambahkan, dan jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu kita akan membahas bagaimana cara menambahkan fitur hapus data, lalu menambahkan fitur edit data, lalu menambahkan fitur bagaimana cara memasukkan dan lain-lainnya dah.
tunggu saja kelanjutannya di video selanjutnya, dan sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.